Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan sebuah video dari Bang Effendi Usman Murtadin Aceh dan juga Kak Cut Fitri ya, yang sempat viral ya beberapa tahun yang lalu, di mana keluarganya jemput paksa, ditarik-tarik oleh keluarganya karena dia sudah murtad ya, katanya udah tinggalkan Islam dan masuk ke agama Kristen. Jadi teman-teman sekalian, sampai pada hari ini ternyata keluarga Kak Cut Fitri ini masih mencarinya, masih ya nanya-nanya tentang bagaimana keadaannya, dia berada di mana gitu ya. Jadi akhirnya mereka menurut keterangan dalam video terus berpindah-pindah teman-teman sekalian, tidak tinggal dalam satu tempat. Baik teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan biar kita bisa dikuatkan oleh mereka yang baru masuk ke agama Kristen. Mari kita lihat video berikut ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, para subscriber, pencinta bolong kafir ya Kak ya? Iya. Ketemu kafir sama kafir, tapi kita percaya, kita bersyukur, kita artikan kafir kayak akan firman. Nah, Kak Cut, bagaimana hati Kak Cut sekarang setelah mengenal Yesus? Wah, luar biasa, mempunyai kedamaian. Luar biasa mempunyai kedamaian. Kak Cut, apa firman Tuhan yang membuat Kak Cut begitu luar biasa terhadap kekristenan itu? Karena firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Dan di saat orang memaki kita, kita untuk mendoakan dia, berkatinya. Itu luar biasa. Ya, di agama kita ada Kak gitu? No. Nah, di agama Islam tidak ada seperti itu. Kita lihat Bang Adi Armando, sesama Islam digebukin, sesama Islam dimusuhin. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin damai, ya kita harus belajar kepada Injil, harus percaya kepada Injil, harus mengimani apa itu Injil Kristus. Ini Kak Cut, ini suaminya. Kami malam hari ini sangat bersyukur sekali bisa ketemu. Kita tidak akan bikin video panjang lebar karena menyangkut beberapa hal. Sampai saat ini saudaraku, Kak Cut masih dicari oleh keluarganya, dan suaminya sangat ya head hard Bang, head hard. Karena apa ya? Karena harus lari ke sana, lari ke sini, pindah-pindah tempat, pindah satu tempat ke tempat yang lain, pindah satu tempat ke tempat yang lain, karena saudara Kak Cut, keluarga Kak Cut dari Aceh, sampai hari ini mereka belum rela Kak Cut masuk Kristen. Sekalipun kita sudah berkata bahwa kita tidak masuk Kristen, kita hanya percaya kepada Yesus, satu-satunya juru selamat. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Di agama apapun, termasuk agama Kristen, itu tidak ada keselamatan. Keselamatan itu yang ada hanya di dalam Yesus. Amin. Begitu ya Kak Cut? Iya, luar biasa. Kak Cut, apa pesan kepada para penonton channel Injil Habagen? Ya, bagi yang belum mengenal juru selamat yaitu Yesus Kristus, berpeganglah kepada firman Tuhan. Mungkin kalau dulu aku sih juga sama, benci orang Kristen, gak suka sama orang Kristen, tapi firman Tuhan juga berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Haleluya. Ya, seperti saya bukan memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih. Tapi puji Tuhan, setelah dia memilih, aku tidak mau pisah dari dia. Haleluya. Setelah dipilih oleh Tuhan Yesus, Kak Cut tidak mau lagi pisah dari kasih Yesus. Ya. Keluarganya di Aceh sampai hari ini mereka masih di Medan, sering mereka ke Medan, mereka mencari Kak Cut, mencari kebenaran Kak Cut. Tetapi Kak Cut berkata kepada kita semuanya, dia tidak mau pisah dari Yesus. Kenapa tidak mau pisah dari Yesus, Kak? Karena dia Raja Damai dan dia akan membawa kita ke surga. Karena
dia akan membawa kita ke surga. Karena dia Raja Damai, dia membawa kita ke surga. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kami berdoa selalu bahwa nanti akan ada kacut-kacut yang lain dari Aceh yang percaya kepada Yesus. Ada Bang Pendi yang lain dari Aceh yang percaya kepada Yesus. Sudah banyak sekali Bapak Ibu orang Aceh yang bertobat, percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus dukung dalam doa agar kami bisa selalu melayani Tuhan, kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiyah. Ya, teman-teman sekalian, luar biasa sekali kesaksian Bang Effendi Usman dan juga Kak Cut Fitri ya, yang sempat digebukin teman-teman sekalian. Dia ditarik-tarik rambutnya oleh keluarganya dari Aceh untuk dia tinggalkan Kristen kembali ke Islam katanya ya. Tapi bayangkan teman-teman sekalian ya, begitu mereka gencarkan untuk gencar-gencar ya, maksud saya mencari orang-orang Kristen supaya masuk ke agama Islam. Tapi kalau ada yang agama Islam masuk ke agama Kristen, mereka lakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Mereka lakukan tindakan-tindakan yang tidak peri kemanusiaan teman-teman sekalian ya. Mereka demo, mereka pokoknya bikin masalah gitu ya. Tetapi di Kristen kita santai-santai saja. Itu indahnya dalam Kristen teman-teman sekalian. Benar sekali apa dikatakan oleh Kak Cut Fitri tadi. Dia katakan bahwa yang membuat dia tertarik dalam kekristenan adalah Kristen dengan lemah lembut gitu ya. Dihujat, dibenci, dihina. Termasuk kesaksian Bang Effendi Usman juga yang sering menghina kekristenan di media sosial hari itu sebelum masuk Kristen. Tetapi ya, mereka melihat bagaimana orang Kristen tetap santai, tidak demo, tidak berbuat anarkis, tidak bakar masjid, tidak bakar musola, dan tidak demo sana sini gitu ya. Tetapi orang Kristen selalu ya dengan lemah lembut menjawab, dengan penuh kasih untuk memberikan jawab ketika mereka dihina. Nah, apa yang dikatakan oleh Kak Cut tadi itu terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 44 teman-teman sekalian. Apa firman Tuhan? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bang Effendi Usman tadi tanya, apakah itu ada di agama kita sebelumnya? Itu katanya tidak ada teman-teman sekalian. Nah, ini suatu nilai plus bagi kekristenan, di mana orang lain ketika dijahatin, ketika dihina ya, jangankan pun dihina, kita bilang saja Muhammad bukan nabi, itu mereka udah marah-marah itu teman-teman sekalian ya. Mereka sudah marah-marah. Nah, apalagi kalau kita lakukan seperti yang mereka lakukan. Mereka hina Tuhan Yesus. Mereka itu edit foto Tuhan Yesus, ada yang kasih ke sendal, ada yang kasih ke sepatu, ada yang kasih di kloset, ada yang kasih di jok motor ya, dan macam-macam. Ada yang diserupakan dengan wajahnya Pak Presiden Jokowi gitu. Aneh-aneh yang mereka buat untuk penghinaan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang Kristen tidak ada demo-demo tuh. Orang Kristen tidak ngamuk-ngamuk tuh ya. Paling kita meluruskan aja. Kita hanya mengedukasi, ini loh itu salah, cara begitu salah gitu ya. Nah, inilah yang merupakan nilai plus dalam kekristenan ya. Dan mereka juga tadi percaya bahwa selain mereka belajar dalam kekristenan untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya mereka, Kak Cut tentu saja mendoakan keluarganya yang mendesaknya, yang memarahinya gitu. Orang-orang di sekitarnya caci makian yang bertubi-tubi dilontarkan kepada Kak Cut Fitri, teman-teman, menurut kesaksian dia. Tetapi dia tetap santuy itu, dia tetap tersenyum, dia tetap bersuka cita walaupun dihina-hina. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia posisi benar gitu ya. Orang benar tetaplah benar, walaupun disalahkan dia tetap benar gitu ya. Dia tidak bisa disalahkan kalau dia tetap orang benar ya. Baik, teman-teman sekalian, juga tadi ada satu yang disampaikan oleh Kak Cut Fitri bahwa bukan dia yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesuslah yang memilihnya. Mari kita melihat firman Tuhan ini teman-teman sekalian. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Teman-teman sekalian, ajaran kekristenan selalu identik dengan kasih. Jadi inilah yang menjadi
iman mereka kepada Yesus Kristus sehingga mereka masuk ke agama Kristen. Betul teman-teman sekalian, kalau Bang Effendi tadi, agama tidak menyelamatkan. Agama Kristen, agama Islam, agama Konghucu, Buddha, Hindu, ya, menurut perspektif Kristen teman-teman sekalian. Jadi karena dalam Kristen itu bukan agama yang menyelamatkan kita. Jadi kamu agama apa saja terserah kamu. Ya, tetapi yang menyelamatkan kita hanya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita di luar Yesus, maka kita tidak akan beroleh keselamatan. Karena hanya Yesus yang berani katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi teman-teman sekalian, silakan punya agama, silakan punya ajaran masing-masing, tapi hanya satu pribadi yang bisa membawa kita ke sorga, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Nantikan saya di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.